Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam teman-teman sobat warahmatullahi Dara. wabarakatuh. Bagaimana hari minggunya? Semoga tetap sehat ya semuanya. Kita langsung aja. Sobat Tara, di dalam menjalani kehidupan tidak hanya tentang diri sendiri tetapi juga orang lain. Bagaimana kita dapat menebarkan banyak manfaat dan inspirasi? Salah satunya yaitu dengan membuat perencanaan hidup. Dengan memiliki rencana-rencana juga, hidup akan lebih terarah dan bernilai. Nah, di kesempatan malam ini, macet ya. Nah, di kesempatan malam ini kita ditemani oleh kakak-kakak keren, yaitu Kak Ramli dan Kak Hikmah. Mungkin langsung aja saya perkenalkan. Narasumber yang pertama, yaitu Kak Ramli. Dengan nama lengkap Ramli Muhammad. Muhammad ya. Nama lengkap Muhammad Ramli, yang merupakan alumni FIM 22 dan founder mudahmenulis.id. Beliau juga merupakan founder komunitas Muslim Inspiratif. Boleh kita say hi sama Kak Ramli? Halo Kak Ramli. Halo, Hai. Cak Erin, Cak Hikmah. Gimana kabarnya? Sehat Kak Sehat-sehat Ramli? semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Oke, kalau lihat tetap Kak Ramli itu semangat. ingat tulisan yang tidak selesai-selesai. Ada Satu ini ya, lagi ya. ada utang tulisan ya Kak Hikmah ya. Udah tahu, udah mangkrak. Masya Allah. Udah nggak sabar nih pengen dengar paparan dari Kak Ramli. Kemudian narasumber yang selanjutnya yaitu Kak Hikmah Wahyuni Nasution. Kak Hikmah ini adalah alumni FIM 19 dan merupakan co-founder dari Forum Guru Tapal Batas. Kak Hikmah sekarang kegiatannya mengajar dan memanah. Nah, teman-teman Sobat Tara juga pasti sekarang udah nggak sabar mendengar paparan dari Kak Hikmah yang siap untuk memanah hati teman-teman. Oke. Ada yang bisa dipanah Oh kan? ya, saya lupa. Perkenalkan diri dulu. Saya Rina Aprilini Anggina, alumni FIM 20 yang akan menjadi moderator malam ini dengan tema Planning Your Life. Kakak narasumber, sistemnya malam ini kan kayak sharing-sharing aja ya. Jadi saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan sambil menunggu Sobat Tara mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin kita langsung aja. Yang pertama, ini kan kita bicara tentang planning ya, rencana hidup. Nah, menurut Kak Ramli dan Kak Hikmah sendiri, apa sih makna dari perencanaan hidup itu dan kenapa kita harus punya rencana hidup? Boleh dari Kak Ramli dulu, silahkan. Oke, terima kasih Kak Erin ya. Erin, Kak Ebi sama ya. Nah, apa sih makna daripada perencanaan hidup dan apa manfaat daripada perencanaan hidup itu sendiri? Pertama, ketika kita melihat dari sisi bahasa planning berarti sebuah rencana. Namun melihat dari sisi yang lain, secara pribadi, ketika kita membuat sebuah perencanaan berarti kita memiliki sebuah visi. Kita memiliki goal setting ke depannya mau ngapain nih. Makanya setiap apa sih semuanya makna daripada planning hidup itu adalah bagaimana kita memiliki visi yang jelas terhadap hidup kita, hidup yang diamanahkan kepada kita ini mau dibawa kemana. Nah, kita mau hari ini dan ke depannya itu kita mau jadi seperti apa. Nah, semua itu dilihat dari proses-proses perencanaan hidup kita hari ini. Kita mau ngapain, maka itu adalah dampak yang akan kita atau hasil dapatkan di kemudian hari. Makanya setiap kita memang sih untuk bisa menjalani kehidupan ini kita harus punya perencanaan hidup, kita harus visi, kita harus memiliki mindset visioner, kemudian kita kita harus memiliki target atau goal setting itu yang diramu dalam sebuah perencanaan. Jadi seperti itu Kak Erin. Oke, jadi yang saya tangkap nih, menurut Kak Ramli, perencanaan hidup itu
bagaimana kita memiliki tujuan dalam hidup kita, dan ini penting sekali karena kita harus memiliki mindset yang visioner dalam hidup agar lebih terarah, begitu ya Kak Ramli ya. Ya, siap. Ya. Keren. Nah, sekarang teman-teman Sobat Tara juga nggak sabar nih mau dengar pendapatnya Kak Hikmah. Gimana tuh Kak Hikmah? Kalau menurut Kak Hikmah? Kalau tadi dengarkan dari Kak Ramli kan kata kuncinya itu kan tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu kan kalau bisa dikatakan tuh kita untuk mengenali tujuan hidup itu kan merupakan sebuah misteri yang prosesnya tuh panjang dalam hidup kita kan. Nah, dalam prosesnya itu tentu ada kejutan-kejutan kan. Kadang ada yang apa terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ada banyak tujuan-tujuan kita, masing-masing kita itu punya berbeda-beda tujuannya. Nah, tugas dari kita itu bagaimana menemukan tujuan hidup kita masing-masing. Misal dari segi pendidikan, pekerjaan, kemudian juga dari segi banyak hal dalam kehidupan itu tentu butuh sebuah tujuan. Nah, tujuan itu nanti yang prosesnya bagaimana kita jalaninya berdasarkan pengalaman hidup. Jadi setiap orang tuh tujuannya bisa beda-beda. Mungkin kalau kalau saya ditanya tujuan hidupnya pasti seringnya itu mengutip hadis yang bermanfaat untuk orang lain kan seperti itu. Nah, tujuan orang mungkin ada juga yang mau hidupnya itu bahagia, ada juga orang yang ingin hidupnya itu kaya raya, itu kan. Nah, itu sesuaikan aja dengan kebutuhan hidup orang masing-masing. Nah, dengan tujuan hidup itu nantinya kita jadi nggak merasa kayak kok hidup gini-gini aja ya. Terus kok kayaknya rutinitasnya gini terus ya. Nah, dengan ada tujuan hidup itu, kita jadi lebih hidupnya itu lebih kayak ada fokusnya gitu. Terus ada tujuan. Nah, tujuan itu kan, nah nanti dengan mencapai tujuan itu tadi seperti yang disampaikan Kak Ramli, harus ada visinya, harus ada misinya. Visinya itu tujuan, misinya itu bagaimana cara kita untuk mencapai ke tujuan. Tapi kalau saya sendiri sih kadang tuh kurang spesifik ya kalau nulis tujuan tuh ya. Kan kadang ada orang yang benar-benar kayak merencanakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau saya dulu pernah kayak gitu, cuma sekarang lebih ke kayak mungkin lebih ke menjalani aja, terus menyesuaikan dengan aktivitas dan bagaimana pengalaman-pengalaman hidup yang kita lalui. Semakin kita dewasa nanti semakin kita menemukan tujuan hidup. Itu sih. Oh, macet. Oke, keren banget Kak Hikmah, mantul. Jadi menurut Kak Hikmah itu karena hidup ini kan misteri ya, banyak hal-hal yang tidak bisa kita sangka-sangka terjadi, maka itu kita harus punya tujuan juga dalam hidup, dan dalam mencapai tujuan itu diperlukan rencana-rencana dan adanya proses-proses yang terjadi seperti itu ya Kak Hikmah. Dan juga dari kedua narsum kita ini, saya menyimpulkan penting bagi kita untuk memiliki visi dan misi dalam hidup seperti itu. Kemudian, nah terus tadi Kak Hikmah juga ada membahas dalam hidup itu kita juga nggak terlalu rencananya yang harus spesifik, berjalan mengikuti ya. Nah, bagaimana teman-teman yang justru malah terlalu membiarkan hidup ini mengalir? Menurut kakak-kakak itu gimana sih? Apakah kita harus membantunya meyakinkan, oh kita nih harus punya visi dan misi, jangan cuma ngalir aja seperti air? Mungkin dari Kak Mengalir Hikmah? seperti hubunganmu dengannya yang mengalir ya, tanpa tujuan. Sabi, sabi. Nah, kalau ditarik dari situ aja kan, kita mikir kan, kalau hubungan itu nggak ada tujuannya, terus kita nih mau kemana? Nggak ada akhirnya gitu kan, mau gimana? Jalaninya pasti juga, ya kok gini lagi, kok ini lagi. Nah, jadinya kayak hambar, nggak jelas gitu kan. Itulah mengapa harus ada tujuan. Tentu caranya itu ya dengan, pertama kita tentukan dulu hal yang penting dalam hidup. Hidupmu itu apa yang penting gitu kan. Nah, kalau orang yang belum ada tujuannya tuh biasanya dia belum menemukan hal yang penting dalam hidupnya. Dia merasa kayaknya di hidupku nih nggak ada yang penting gitu kan, nggak ada aku juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu dia dari situ dia biasanya mungkin memang tujuannya tuh jadi belum ditemukan dan dia hidupnya jadi lebih
flat terus biasa aja gitu kan. Jadi penting sih tujuan itu kalau menurut saya gitu kan. Dan kita menemukan hal yang penting dalam hidup. Nah, kita juga harus punya prinsip hidup. Nah, kan orang yang tidak ada prinsip hidupnya itu tadi seperti air yang mengalir gitu kan. Air yang mengalir emang tapi bagus sebenarnya air yang mengalir itu. Cuma kita jadinya nggak ada arah dan tujuannya kan. Bisa aja sampai ke selokan, bisa sampai di paret, bisa sampai di tempat yang kotor, atau mungkin kalau orang yang tidak mengalir, dia bisa jadi air yang mengendap. Air yang mengendap itu kan juga kotor. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau filosofinya itu seperti air yang mengalir. Cuma kita kan tetap juga harus punya tujuan. Kalau orang Muslim tentu tujuannya itu akhirat gitu kan. Kalau misalnya dikaitkan dengan agama, kalau kita yang beragama Muslim, tujuan hidup kita itu sudah ini kan nanti dijelaskan sama Ustadz Ramli gitu kan. Kalau tujuan hidup kita itu untuk beribadah. Nah, kita itu sudah memiliki tujuan. Cuma mungkin masing-masing kita belum yakin gitu kan, belum punya keyakinan kalau ini benar nggak sih tujuan hidupku ini gitu kan. Nah, itu nanti mendapatkannya itu ya dengan proses-proses. Kemudian kita harus tentukan secara jelas gitu kan, tujuan hidup kita ini apa gitu kan. Apa sebenarnya? Jadi mungkin kita bisa merenung, berkontemplasi gitu kan, atau mungkin bisa juga mencari referensi-referensi tujuan hidup ini apa sih. Nah, itu kita nanti supaya bisa mendapatkan tujuan hidup yang jelas. Dan pastinya juga harus realistis gitu kan. Kalau tujuan tuh harus realistis gitu kan. Jangan juga tujuannya tuh yang ndak-ndak gitu kan, mau sekaya Siska Kol tapi kerjanya rebahan gitu kan, ndak mau kerja gitu kan. Mau jadi PNS gitu kan misalnya, tapi nggak mau belajar gitu kan. Nah, itu berarti dia nggak realistis kalau bikin tujuan. Jadi tujuannya harus realistis juga supaya nanti nggak menjadikan karena ekspektasinya terlalu tinggi dia kecewa gitu kan. Dengan kecewa dia nanti nggak mau lagi berharap gitu kan dengan itu. Nah, juga tujuan hidup itu untuk dicapai, bukan dihindari gitu kan. Karena kita bikin tujuan hidup misalnya aku harus jadi orang kaya supaya hidupku nggak susah. Nah, berarti itu kita kayak menghindari supaya hidup susah. Nah, dengan menghindari itu kita sebenarnya nggak bisa jadi tujuan. Justru tujuannya itu harus diganti dengan misalnya saya harus jadi orang kaya supaya nanti bisa membahagiakan orang tua. Nah, itu kan berarti nggak suatu hal yang harus dihindari. Kalau kita hindari suatu itu nanti bisa membuat kita jadi nggak mencapai tujuan itu. Nah, itu tadi supaya lebih mudahnya ya dengan menentukan tujuan hidup yang jelas. Itu sih. Mantap. Oke, mantap. Jadi menurut Kak Hikmah tadi apa tadi? Yang pertama itu untuk menyikapi pikiran-pikiran seperti biarin aja hidup itu mengalir, ada beberapa hal. Yang pertama kita harus menentukan hal yang penting dalam hidup kita ya, yaitu tujuan. Kemudian juga memiliki prinsip hidup. Mantul. Terus kemudian boleh pendapatnya Kak Ramli. Bagaimana nih Kak? Baik, terima kasih Erin. Sudah dijelaskan panjang lebar sama Kak Hikmah, penjelasan yang runut dan keren sekali. Nah, memang sih kekeliruan ketika kita sebagai generasi milenial atau generasi hari ini mengatakan bahwasanya hidup itu mengalir gitu saja tanpa ada tujuan. Nah, itu adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena proses daripada adanya kita hari ini adalah kan proses yang diberikan sebuah tujuan gitu kan. Kalau kayak Hikmah tadi nyinggung masalah dalam agama gitu kan. Nah, kita sudah lihat nih di dalam Quran surah Az-Zariyat kan sudah sangat jelas ayat 56, surah 51 kan sudah sangat jelas ternyata proses daripada keberadaan kita, keadaan kita di dunia ini ternyata ada tujuan. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga surah yang kedua ayat 30 sudah sangat jelas nih bahwasanya setiap kita memang diperuntukkan di dunia ini karena ada tujuan. Nah, kekeliruan kita ketika mengatakan kita nih berjalan begitu saja, kita ngikut apa dan sebagainya, berarti dalam analogi sederhananya kayak gini. Kita ini semua berada pada bahtera yang kita hari ini memasuki bahtera kita masing-masing. Nah, bahtera kita masing-masing itu dalam artian
kita menjalani kehidupan kita nih sama semua. Nah, kehidupan Kak Hikmah ada berbeda dengan kehidupan saya, kehidupan Kak Erin. Nah, kalau misalnya bahtera kita ini tidak memiliki fokus atau tujuannya mau kemana, ya udah kita terombang-ambing, kita di situ-situ aja. Makanya kita akan melahirkan sebuah satu alasan gini, kok hidup kayak gini-gini aja, kok 24 jam itu ini tadi baru pagi, sekarang kok sudah sore, tadi masih siang, sekarang kok sudah malam. Berarti kita menganggap semua itu mengalir begitu saja tanpa ada sesuatu jejak yang kita torehkan, ada suatu jejak manfaat yang kita telah gariskan atau telah kita tinggalkan. Nah, gimana nih caranya supaya generasi kita, generasi milenial atau generasi kita sekarang ini tidak memiliki mindset atau paradigma hidup mengalir begitu saja ya? Yang pertama tadi saya sepakat dengan Kak Hikmah bahwasanya kita harus punya skala priority. Nah, skala priority itu adalah kita harus menentukan yang paling penting dalam kehidupan kita apa sih? Nah, itu jadikan sebagai tujuan. Nah, skala priority dalam kehidupan kita adalah tentu skala prioritinya adalah kita menemui titik kematian. Setelah titik kematian kita mau ngapain? Nah, itu yang harus dijadikan sebagai tujuan. Oh, kita mau menemui titik kematian, maka tujuan kita gimana nih supaya kematian kita ini kematian yang indah, kematian yang diinginkan. Berarti kita harus punya bekal, kita harus punya perencanaan apa dan sebagainya. Nah, skala priority itu salah satu contoh skala priority atau skala prioritas yang sangat urgent, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya apa? Kita harus memiliki sebuah reason. Reason itu adalah memiliki sebuah alasan. Kenapa sih kita harus menjalani kehidupan seperti ini? Apa motivasi kita, apa alasan kita untuk menjalani kehidupan ini? Nah, reason kita ini atau alasan kita ini adalah sebuah alasan yang kuat, sebuah alasan yang benar-benar menjadi sebuah self reminder kita. Ketika kita misalnya malas atau ketika kita misalnya mau mengikuti zaman yang begitu-begitu saja, ngalir begitu saja, nah ada self reminder kita, alasan kita, kenapa kita harus hidup seperti ini. Contoh misalnya Kak Hikmah tadi, prinsip hidupnya Kak Hikmah adalah khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Nah, ketika misalnya Kak Hikmah memiliki mindset, aku mah gini-gini aja deh, pokoknya aku hidup, jalani kerja apa dan sebagainya. Nah, tapi Kak Hikmah punya prinsip hidup, bahwasanya saya harus bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah, itu self remindernya, pengingatnya. Nah, gimana nih caranya saya bisa bermanfaat kepada orang lain? Kalau saya ternyata gitu-gitu aja, tidak mengimprove skill saya, tidak meningkatkan kapasitas diri saya, apa dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi kita memiliki skala priority, kemudian kita memiliki sebuah alasan kenapa kita harus seperti itu. Kemudian setelah itu kita yang paling terpenting sebenarnya supaya mindset daripada mengalir begitu saja adalah skala siklus. Nah, siklus ini yang paling penting nih. Nah, karena kalau motivator kan selalu menyampaikan kepada kita, ada beberapa hal yang akan menentukan hidup kita akan seperti apa. Pertama, bacaan kita seperti apa, tontonan kita seperti apa, kemudian dengan siapa kita bergaul dan sebagainya. Siklus lingkungan ini yang perlu kita menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Nah, hari ini misalnya kita berteman sama siapa? Nah, kita harus berteman, harus benar-benar bukan lagi perkara tentang setiap kita tidak boleh pilih-pilih teman. Bukan kita tidak mau pilih-pilih teman, tapi kita ingin hidup kita jauh lebih baik, makanya kita harus menemukan siklus pertemanan yang senantiasa memotivasi kita, yang senantiasa membantu kita untuk sama-sama berkembang, atau membantu kita untuk sama-sama mengimprove skill kita apa dan sebagainya. Nah, dalam agama kan disampaikan kepada kita harus mencari teman-teman yang baik. Nah, seperti itu. Itu sih dari saya, bagaimana cara mindset yang hidup mengalir begitu saja supaya bisa teratasi. Gitu. Terima kasih, Kak Eri. Luar biasa ya Kak Ramli. Jadi menurutnya Kak Ramli ini selain tujuan juga kita harus menentukan prioritas apa dalam hidup kita. Kemudian alasan dan motivasi
hidup kita. Terus juga faktor yang sangat menentukan adalah lingkungan. Jika kita berada dalam lingkungan yang positif, itu juga akan mendukung kita untuk memiliki tujuan dan perencanaan hidup yang baik. Seperti itu ya Kak Ramli ya. Luar biasa. Terus sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan ke teman-teman Sobat Tara, jika mau bertanya silakan bisa langsung ke komen. Kemudian selanjutnya, boleh tahu nggak nih Kak, perencanaan hidup seperti apa? Mungkin beberapa aja yang menurut kakak-kakak ini sedang diprioritaskan. Boleh dari Kak Ramli dulu. Oke, terima kasih. Ya, perencanaan skala prioritas. Jadi saya adalah tipe orang yang punya atau tipe orang yang setiap tahun itu membuat resolusi tahunan kayak gitu. Sama Jadi juga. nah kayak gitu. Dan saya adalah tipe orang yang selalu memiliki belief, kepercayaan tentang the power of dreams. Selalu percaya dengan mimpi-mimpi. Nah, kalau ditanya tentang apa sih perencananya untuk tahun ini, nah karena saya sekarang fokus untuk di mudahmenulis.id, maka salah satu perencanaan terbesar saya adalah gimana nih tahun ini saya memiliki 1.000 lebih alumni yang bergerak di bidang literasi. Nah, di bidang literasi. Nah, alhamdulillah ternyata saya sih berharap dan optimis insya Allah ini akan menjadi sebuah perencanaan yang akan berwujud nyata. Nah, karena setiap saya membuat perencanaan, saya punya filosofi kayak gini. Filosofi yang saya tanamkan dalam diri, believe in God and believe in yourself. Percaya sama Allah dan percaya sama dirimu sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, jadi perencanaannya itu yang pertama adalah memiliki 1.000 lebih alumni daripada mudahmenulis.id. Kemudian Inspiring Scholarship, ini perencanaan terbesar saya. Inspiring Scholarship memberikan beasiswa inspirasi kepada siswa-siswa kita yang kurang mampu sehingga mereka memiliki fasilitas dan akses pendidikan yang lebih baik. Karena saya sangat senang sekali berkecimpung di dunia pendidikan, apalagi sekarang kita kenal dengan SDGs, ada poin keempat, quality education. Saya ingin mengambil peran dari hal tersebut. Nah, itu sih sama yang ketiga ya, tidak apa-apa. Ini diaminkan teman-teman semua. Diaminkan ya. Jadi tahun 2021 ini saya mengejar target 100 juta pertama saya. Itu diaminkan. 100 juta pertama. Nah, jadi itu perencanaan. Amin. Kan, Karen. Banyak nih yang amin. Amin. Bismillah. Bismillah 10 juta.